Episode 1 pun dimulai. Film dibuka dengan diperlihatkannya di sebuah apartemen. Pagi itu aktor utama kita dia bernama Pak Haekang, atau biar lebih akrab saja kita panggil dengan nama Jisung. Jisung ini adalah mantan ketua bos gangster yang menyamar dan mencalonkan diri sebagai ketua penghuni apartemen. Niat awalnya mencuri dana cadangan sebesar 10 miliar won untuk membebaskan ayahnya. Namun ia justru membongkar kasus korupsi besar yang mengakar dan malah menjadi pahlawan tak terduga. Selanjutnya saat Jisung masih menjabat sebagai ketua gangster Oasis, dia melihat kalau kasino tempatnya sangat ramai dikunjungi orang-orang. Namun langkahnya terhenti ketika melihat seorang kakek yang mereka sendiri menyebutnya Kadal. Kadal adalah seorang manajer apartemen yang memiliki banyak uang dan tidak pernah bermasalah di tempat ini. Lalu singkat waktu, Jisung diberitahukan oleh anggotanya kalau sekarang lokasi Pak Choi sudah ditemukan dan langsung bergegas untuk menangkapnya. Saat di lokasi, anggota Jisung langsung mengarahkan Pak Choi untuk menuju ke tempat di mana Jisung sudah berada. Ketika sudah bertemu, Jisung pun langsung menagih hutang dengan menodongkan beberapa dokumen seperti tabungan, asuransi istri Pak Choi. Bahkan Jisung tahu kalau Pak Choi masih memiliki tanah dari leluhur. Hutang Pak Choi dianggap lunas jika dia bersedia untuk menandatangani dokumen tersebut. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan seorang wanita sewaan bernama Kang Hari. Saat itu sedang ada perlombaan yang dilaksanakan di sebuah sekolah TK. Kang Hari berhasil keluar sebagai pemenang, dan ternyata Kang Hari ini hanyalah wanita sewaan untuk menjadi seorang ibu yang berlomba di sebuah sekolah. Jadi Kang Hari itu adalah seorang wanita tangguh yang bercita-cita menjadi seorang pengacara. Namun saat ini dirinya sedang kesulitan finansial. Saat waktunya sudah tepat, Kang Hari akan memberitahukan tentang masalah yang sedang ia hadapi. Namun belum sempat dijelaskan, kakaknya yang bernama Kang Hajo malah menegurnya kalau Hari sudah memakai bajunya. Tapi secara tidak terduga kakaknya memberikan jas karena seorang pengacara harus memiliki jas ini. Singkat waktu, Kang Hari sudah berada di tempat kerjanya. Dia bekerja di sebuah lembaga layanan konsultasi hukum gratis. Kembali lagi dengan Jisung. Terlihat Jisung sedang membawa semua tas milik dari kepolisian. Mereka sedang bersantai dan memuji kalau Jisung bisa melakukan apa saja, seperti memasak walaupun itu dia membeli di sebuah restoran belut premium, mendapatkan tiket konser, dan mencari tas mewah edisi terbatas dia pun bisa lakukan. Sampai Jisung menyiapkan makanan penutup, yaitu kumpulan uang. Karena hal itu Jisung berniat menyogok mereka agar bisnis kasino miliknya tetap aman. Kemudian Jisung bertemu dengan ayahnya yang bernama Pak Yongman. Di sini Jisung mengingatkan kepada ayahnya untuk tidak telat minum obat, tapi ayahnya malah menasihati kalau Jisung harus berhenti dari dunia gelap tersebut. Di sini Yongman yakin duit Jisung sudah banyak, maka dari itu dia diperintahkan untuk berhenti. Akan tetapi Jisung menjelaskan kalau uangnya tidak banyak, karena setiap hari dia harus memberikan pelicin kemana-mana agar bisnisnya tetap aman. Serta dia sendiri tidak ingin meninggalkan adik-adiknya karena mereka semua memiliki mimpi yang harus mereka raih. Selanjutnya, pada saat di kantor, Jisung melihat si Kadal ini mulai bertingkah karena dirinya meminta uang pinjaman agar bisa bermain kembali. Jisung menyuruh anggotanya untuk segera meminjamkan uangnya untuk si Kadal. Scene berpindah di kantor manajemen. Pak manajer ini nampaknya sedang merencanakan sesuatu dengan kakak Kang Hari, yaitu Kang Hajo. Sampai terlihat beberapa penghuni apartemen di sana bersikap baik dengannya. Mereka memberikan sebuah bingkisan, bahkan biaya renovasi lantai sebanyak 365 juta won pun bisa ia cairkan. Lalu di tempat kebun pinus kita diperlihatkan beberapa karakter baru, yaitu Song Usik sebagai penasihat, Choi Sung-ho sebagai jaksa agung, Yo Guang-ho sebagai hakim agung, dan Lee Sang-gyu sebagai dirut harian Gong-yung. Mereka berempat memiliki sebuah kelompok yang tujuannya tidak lain tidak bukan mendukung seseorang untuk menjadi seorang presiden agar mereka semua tetap aman. Lalu datanglah Kwak Juk-won. Dia adalah komisaris polisi. Ia pun ingin bergabung dengan kelompok mereka. Jun-gwon sangat mengenal mereka semua. Tapi salah satu dari mereka berkata kalau dia ingin bergabung dengan kelompok mereka, ia harus menyiapkan uang sebanyak 10 miliar won. Karena itu merupakan aturan dari kelompok tersebut.
Sementara itu, Pason terkejut ketika dia membutuhkan uang sebanyak 10 miliar won. Ternyata rencana Jun Gwon adalah ingin bertahan dan berlindung dengan para petinggi jabatan karena dia bisa berhasil menjadi komisaris dengan cara yang kotor. Maka dari itu dia harus bergabung dengan kelompok tersebut. Di sini Pak Jun hanya memiliki uang sebanyak 2 miliar won. Tapi Pason berkata kalau dia harus memeras seseorang yang tidak mengikuti aturannya. Dia mengingat Jisung adalah orang yang tepat karena dia bisa melakukan apa saja yang orang lain tidak bisa lakukan. Dia menjelaskan kalau Jisung ini mengelola sebuah kasino berkedok kantor. Dia adalah orang yang paling serba bisa dan paling gigih dalam mencari dan menagih hutang. Singkat waktu, Pason datang ke kantor Jisung dengan langsung berkata kalau dia ingin uang sebanyak 10 miliar won. Anggap saja ini adalah uang pelunasan sekaligus dan dia tidak lagi akan meminta uang kepadanya. Jelas hal itu membuat Jisung terkejut, lalu karena Jisung tidak memiliki uang sebanyak itu, Pason pergi dan berjanji akan melakukan sesuatu untuk Jisung. Pada pagi harinya, masalah pun dimulai. Jisung melihat kalau ucapan Pason tidak main-main. Semua orang yang bermain di kasinonya pun langsung dikumpulkan dan ditangkap olehnya. Kantor Jisung sudah diamankan dan Gyeongnam, rekan timnya pun diamankan oleh polisi karena sudah dianggap sebagai anggota gangster. Serta Jegil ditangkap kembali karena polisi curiga kalau dia sedang berkendara dalam keadaan mabuk. Dan yang terakhir, si Gemuk ditangkap karena telah merekam seorang wanita secara diam-diam. Sampai akhirnya ayah dari Jisung ditangkap karena ayahnya merupakan bos dari kantor tersebut. Sekarang Jisung sendirian datang ke rumah Pason dengan membawa uang yang ia miliki saat ini. Uang itu hanya bisa membebaskan 3 orang temannya saja karena dia butuh tim untuk bekerja. Sedangkan uang 10 miliar won akan diberi waktu selama 3 bulan. Sedangkan Pak Yoman dijadikan jaminan kalau dia sudah dapat 10 miliar won, maka dia akan membebaskan Pak Yoman. Kita kembali ke masa lalu. Ternyata Jisung merupakan murid berbakat. Sampai di rumahnya dia dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang berkata kalau ayahnya memiliki utang sebanyak 30 juta won. Dan ayahnya membuat perjanjian kalau Jisung sebagai jaminannya. Dengan cepat Jisung mendatangi ayahnya, tapi ayahnya malah tidak menghiraukan kedatangannya dan menyuruh untuk mengusir keluar dari tempat tersebut. Melihat kejadian itu, si penagih hutang pun tidak tega dengannya. Dia mengajaknya untuk menjadikan Jisung sebagai anak buahnya, sampai Jisung bisa meraih kembali impiannya. Kembali di masa sekarang, saat Jisung menjenguk ayahnya dan berjanji akan segera menebus ayahnya secepat mungkin. Tapi ternyata dia bukanlah ayah dari Jisung, melainkan orang si penagih hutang yang kita lihat di masa lalunya Jisung. Kelompok Jisung sudah kumpul di sini. Mereka semua punya bukti kejahatan Pason. Namun Jisung meyakinkan kalau mereka tidak boleh gegabah dalam bertindak. Pason akan melakukan apa saja dan menghancurkan kehidupan mereka semua jika kehidupannya diusik olehnya. Sampai dia juga berkata mulai saat ini mereka dipecat karena urusan ini akan ia atasi sendirian. Tiba-tiba Gyeongnam datang, dia tidak ingin berhenti. Jegil pun sama dengannya dan Gemuk terkejut kalau kakak-kakaknya juga sama dengannya. Mereka semua tidak ingin berhenti dan meninggalkan Jisung sendirian. Karena mereka semua mengingat jasa-jasa Pak Yoman sangat berarti di kehidupan mereka. Maka dari itu Jisung akan bersungguh-sungguh melakukan semuanya demi membebaskan bos besar, yaitu Pak Yoman. Langkah pertama dia mencoba segala macam skema dan cara ilegal yang terlintas di pikirannya untuk mengumpulkan uang tersebut dengan cepat. Namun semua usahanya berujung gagal dan hasilnya jauh dari cukup. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk mengadakan acara pernikahan, mengundang para gangster agar mereka bisa mendapatkan uang secara instan dan cepat. Tapi masalahnya Jisung mau melakukan itu, sedangkan pasangannya sendiri tidak ada. Scene berpindah saat Kang Hari sedang bekerja. Dia pun langsung ditelepon agen Yongju. Dia berkata kalau dia memiliki pekerjaan, lalu singkatnya Kang Hari datang ke acara perkawinan para gangster. Ternyata Kang Hari lah wanita mempelainya dan sekarang namanya berubah menjadi Kim Minji. Kang Hari benar-benar terkejut saat wanita ini berkata kalau wanita mempelainya adalah Kang Hari sendiri. Dia menolaknya, tapi tiba-tiba Jisung datang dengan berkata dia akan membayarnya sebanyak 5 juta won. Singkat cerita, mereka pun sudah siap. Jisung meminta kerjasamanya agar rencana ini berjalan dengan lancar. Lalu acara pernikahan pun dimulai.
Di sini mereka berdua panik karena semua orang meminta mereka berdua untuk berciuman ketika sesi foto terakhir. Dengan suara pelan, Jisung mengatakan akan menambahkan 2 juta jika bersedia berciuman dengannya. 돈 더 받았으니까 Tugasnya sudah selesai, sekarang Kang Hari mendapatkan uang yang ia inginkan, tapi Jisung menjelaskan kalau dia tidak berciuman, dia hanya mencium jempolnya saja. Merasa bayarannya kurang, Hari bersumpah tidak lagi ingin bertemu dengannya. Di kantor, Jegil memberitahu kalau uang mereka baru 6,5 miliar won. Lalu sasaran terakhir mereka adalah si Kadal. Tapi sekarang dia sedang menjadi buronan polisi akibat kasus korupsi. Lantas Jisung menyuruh mereka untuk mencari si Kadal sebelum ditemukan oleh polisi. Gemuk mendapatkan lokasi terkini si Kadal dan mereka bergegas menuju ke lokasi tersebut. Si Kadal sudah ditemukan, dia siap untuk melunasi semua hutangnya. Tapi ternyata dia tidak memiliki uang. Dan mengingat kalau di depannya terdapat 10.000 unit apartemen. Beberapa hari lagi akan diadakan sebuah pemilu, sampai si Kadal berkata kalau di apartemen tersebut banyak sekali uang yang tidak tahu milik dari siapa. Dia memberikan buku rekening hanya untuk meyakinkan Jisung kalau semua ucapannya benar. Di buku rekening tersebut ternyata banyak sekali uang yang ia korupsi, hasil dari renovasi unit apartemen dan menang tender. Sampai tiba-tiba Jisung melihat, menghitung kalau benar. Hasil dari penggelapan dana apartemen ini sudah mencapai 4 miliar won dari 1.200 unit apartemen miliknya. Sedangkan di bawah sana ada 10.000 unit apartemen, maka dari itu Jisung akan mendapatkan uang 10 miliar won dan episode 1 pun selesai.